Sekarang karyawannya udah hampir 1.000. Proyek-proyek kami itu banyak yang udah 7 tahun, 5 tahun. Hari ini pendapatan berapa? Sudah langsung itu bisa muncul, bisa live, bisa audit malam-malam datang, tiba-tiba datang malam-malam lihat. Jadi supaya hasilnya juga bisa kita tahu nih kondisi realnya seperti apa. Selain harus bersih dan harus sehat. Pertumbuhan sektor properti di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif. Seiring dengan itu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan properti yang profesional juga semakin meningkat. Saat ini, baik gedung perkantoran, apartemen, maupun properti komersial membutuhkan manajemen yang terstruktur agar operasional berjalan efisien, penyewa merasa nyaman, dan tentunya nilai aset tetap terjaga. Selamat datang di Review Properti Menara BP Jam Sostek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat review properti semua. Saat ini saya sedang berada di gedung Menara BP Jam Sostek. Nah, saat ini sudah bersama saya Bapak Dance. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mas. Mungkin pertama bisa perkenalan diri dulu, Pak. Ya, saya Dance Aquarianto. Saya ini founder dari Premium Property Management. Yang telah bergerak di bidang aset manajemen, facility management, dan building management, dan telah mengelola sekitar 40 gedung. Gitu, Mas. Oke. Nah, ini kebetulan Pak Dance ini selaku foundernya langsung nih. Makanya saya sendiri pengen nanya langsung sama Pak Dance, kira-kira apa yang menginspirasi Pak Dance sendiri untuk memulai membangun perusahaan seperti Premium ini, Pak? Iya. Sebetulnya di Indonesia itu kan ada beberapa tipe nih bisnis yang di bidang properti. Salah satunya adalah developer. Kedua itu konsultan properti seperti itu. Nah, di Indonesia selama 30 tahun terakhir ini konsultan properti itu dikuasai oleh merek luar negeri lah. Jadi dikuasai oleh merek luar negeri dari tahun 80-an. Jadi setelah saya pun bekerja di perusahaan tersebut. Jadi pertama sih dari rasa gundah lah gitu kan. Kok nggak ada nih perusahaan lokal yang kualitasnya bagus menjadi konsultan properti di Indonesia. Nah akhirnya sekitar 8 tahun lalu saya ketemu beberapa teman yang berpengalaman juga profesional di bidang properti. Kita membentuk PT Premium ini nih, jadi Premium Integrated Property Management. Jadi semua permasalahan di bidang properti, terutama di aset manajemen, kita bisa tangani karena di Indonesia ini di Jakarta aja mungkin ada ribuan gedung lah. Jadi kita ngumpulin teman-teman semua yang dari anak-anak muda nih yang dari Indonesia yang pintar, juga cerdas, dan berpengalaman di bidang properti untuk gabung di Premium ini, Mas. Gitu, Mas. Oh, oke. Jadi dari rasa gundah lah, gitu kan. Berarti kenapa Pak Dance sendiri membangun perusahaan ini mungkin karena melihat kok nggak ada nih dari karya anak Indonesia. Iya, gitu, Mas. Betul, Mas. Padahal mungkin dari sumber daya manusianya mungkin kita bisa banget, Pak, ya. Makanya akhirnya Pak Dance membuat Premium ini ya, Pak. Iya. Nah, yang saya dengar juga nih Pak, mungkin Pak Dance bisa ceritain sedikit sejarahnya ya Pak. Katanya Premium ini berawal dari 3 orang ya Pak. Yang sekarang berkembang dan meluas jadi sampai 1.000 orang Pak. Iya. Mungkin bisa diceritain tuh Pak. Iya. Jadi kita bertiga nih, ada founder sama co-foundernya. Jadi kita jalan bertiga dari awal ingin membangun perusahaan nih. Jadi pertama sih kita tuh nggak ada kantor juga tuh awalnya, terus kita juga cari-cari klien gitu kan. Jadi bertiga ini terus mencari-cari klien, membuat inovasi-inovasi lah seperti itu. Terutama di bidang pengelolaan, apa sih yang nggak ada di Indonesia yang sebelumnya belum ada di perusahaan-perusahaan yang tadi lainnya kan. Akhirnya kita menemukan lah sesuatu yang needs, maksudnya kebutuhan dari klien ini, dari properti atau dari developer, yaitu biaya sih. Jadi biaya itu makin lama makin mahal, tapi pendapatan juga berat. Akhirnya kita membangun konsep dengan dikelola oleh Premium, kualitasnya baik, tapi dengan berbiaya murah.
Seperti itu. Akhirnya kita mendapatkan proyek-proyek tuh. Sekarang karyawannya udah hampir 1.000 orang. Jadi dari mulai Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya sampai ke Denpasar. Seperti itu. Jadi udah meluas banget. Jadi di setiap kota tuh minimal adalah proyek. Iya. Ya. Sebenarnya kita juga ada di Natuna ada juga. Di Natuna juga. Iya, kita ada ngelola kebersihan di salah satu cabang mandiri di Natuna. Seperti itu, Mas. Oke, yang tadinya awalnya 3 orang, sekarang bisa sampai ke 1.000 orang lebih, Pak ya? Yeah. Itu pastinya kan ada prosesnya nih, Pak. Nah, yang membuat saya penasaran itu, kapan dan di mana titik balik itu terjadi, Pak? Dari 3 orang, terus Pak Danca merasa, wah ini momennya nih, Pak. Momen di mana premium tuh langsung berkembang gitu, Pak. Sebetulnya ini selain tadi sudah kita siapkan lah ya, konsep-konsep yang kita tawarkan ke klien, sebenarnya momen yang paling penting tuh sebenarnya masa COVID gitu. Justru masa COVID awal tuh orang lain mungkin kesulitan ya mengembangkan perusahaan. Nah, ternyata kita malah dengan konsep kita bisa sukses gitu. Masa COVID kita malah dapat proyek banyak dan tidak ada satu orang pun yang di PHK di masa COVID itu karena kita tuh menawarkan ke klien gedung itu kita kelola dengan bisa saving terus jalan terus gitu kan. Karena kan masa COVID orang kesulitan untuk berbisnis kan. Dan sedangkan gedung-gedung ini udah ada. Jadi nggak bisa juga berhenti. Apartemen, mall, office tuh nggak bisa berhenti. Tetap harus dirawat, tetap harus dikelola ya kan. Nah mereka kesulitan lah mengeluarkan uang begitu besar karena nggak ada pendapatan juga. Akhirnya kita disitulah maksudnya kita bisa menawarkan sesuatu konsep yang bagus dari mulai harga dan juga pertama mungkin yang sistem memakai digital. Jadi bisa kita kelola begitu murah ya dengan jumlah orang yang juga tidak terlalu banyak tapi memakai teknologi seperti itu. Jadi itu justru kita tumbuh lah 20% lebih tuh masa COVID itu seperti itu. Gitu Mas. Justru pas masa-masa COVID perusahaan-perusahaan lain pada kebingungan dan mungkin pada mem-PHK karyawan. Tapi justru premium ini malah berkembang dikarenakan dengan cara menyesuaikan harga ya Pak. Kan kantor-kantor juga mungkin agak keberatan harga karena pandemi COVID-nya itu. Kira-kira Pak dari pelan-pelan berkembang dari beberapa gedung sekarang mencapai kurang lebih 40 gedung Pak ya. 40 gedung Kira-kira bagaimana cara strategi Pak Danca sendiri bersama tim premium ini untuk membuat klien itu percaya atau cari cara yang paling efektif tuh Pak? Gimana Pak? Sebenarnya di kita tuh dikembangkan lah, maksudnya dikembangkan ada 3 hal lah yang kita lakukan tuh selalu kita lakukan terhadap gedung atau terhadap klien, terhadap customer. Karena kan kita fokus tuh ke customer ya. Jadi kita fokus tuh ke kebutuhan customer maunya seperti apa. Tapi kita melakukan dari sisi kita itu ada 3 hal lah. 1, training gitu. Jadi kita tuh selalu melakukan training kepada seluruh karyawan yang akan ditempatkan di lokasi. Itu training itu rutin, terus menerus dari semua bagian, dari semua section dan personal juga. Jadi dari segi teknis, non teknis kita training. Nah setelah training mereka kita tempatkan di project kita. Setelah itu kita ada namanya QA, Quality Assurance. Ya, jadi setelah training kita melakukan perbaikan di QA. Jadi misalnya nih, kalau setelah training, security harus berdiri tegap. Nah, pada saat QA, mungkin security masih agak miring-miring dikit nih. Nah, nanti diperbaiki tuh saat QA. Jadi, kamu kalau berdiri harus tegap nih, ini agak masih miring nih, kurang bagus. Ya kan? Jadi, QA itu penting juga nih. Jadi, dalam proses kita harus perbaiki tuh quality assurance-nya. Misalnya, building manager, dia harus melakukan laporan keuangan setiap bulan tanggal 5. Nah, pada saat QA ternyata belum nih. Oh, masih tanggal 10 terlambat. Oh, kamu nih harus tanggal 5 nih, apa yang kurang? Coba kita bantu untuk perbaiki sistemnya. Nah, itu QA. Yang terakhir baru audit. Nah, jadi training, QA, audit. Nah, kalau audit itu udah tinggal benar salah itu. Kalau QA kan masih, oh ini masih miring-miring Mas, tolong Mas berdiri Mas. Kalau audit udah enggak, Mas salah nih berdirinya, udah salah. Salah, harus kena misalnya perbaikan, misalnya punishment atau apa. Atau ini salah nih, laporan keuangan sudah terlambat, salah, pokoknya harus tanggal 5. Nah, jadi selalu tuh berkesinambungan. Jadi kan berkesinambungan tuh terus-menerus ya. Jadi itu selalu terus kita lakukan tuh training, QA, sama audit. Nah, ini berhasil lah menjaga kualitas service kita ke klien. Jadi menjaga kualitas service itu karena itu yang diperlukan oleh klien tuh service ya kan. Jadi kita harus fokus ke klien kebutuhannya seperti apa.
Jadi klien tuh harus kangen lah sama kita tuh, kangen ya kan. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin harus bucin ya kan. Nah, jadi kalau kita nggak datang tuh, aduh kemana nih premium ya kan? Kok nggak ada nih, Pak Dance nggak datang. Jadi mereka tuh kangen dengan apa yang kita lakukan. Nah itu sampai ke situ tuh. Jadi proyek-proyek kami itu banyak yang udah 7 tahun, 5 tahun. Jadi terus diperpanjang. Karena ya bucinnya itu tuh, bucinnya klien itu terhadap kita seperti itu. Mungkin yang saya lihat ini karena yang kunci yang paling harus ditekankan itu konsistennya Pak ya. Iya. Karena dari awal mungkin premium menjaga kualitas perusahaannya agar tetap di taraf yang tinggi. Nah harus konsisten di situ. Iya betul. Di situ perusahaan juga pasti ngelihat itu Pak ya. Iya. Jangan ntar di tengah-tengah, wah semangatnya kendor nih Pak atau ini pokoknya harus konsisten, malah mungkin lebih ditingkatkan lagi Pak. Iya betul. Nah. Ngomong-ngomong tadi konsisten nih Pak, dan sekarang kliennya Pak Dance sendiri udah banyak 40 lebih. Nah dari strategi Pak Dance sendiri Pak, bagaimana Pak Dance menjaga hubungan yang erat nih Pak, hubungan yang erat antar penyewanya itu Pak. Tadi Pak Dance sebutkan udah ada yang 7 tahun, nah, itu gimana tuh caranya Pak? Ya jadi tadi kembali lagi ya, jadi si penyewa atau klien itu harus menerima manfaat lah. Jadi harus menerima manfaat. Kenapa sih memakai kami gitu? Jadi mereka tuh harus menerima manfaat memakai kami. Jadi kita harus melakukan tuh istilahnya itu tadi behavior tuh kebutuhan dari klien lah. Needs-nya apa? Nanti kita buat tuh rencana kerja seperti apa. Jadi setiap gedung itu beda-beda sebetulnya kebutuhannya. Setiap gedung, setiap developer, setiap klien itu beda-beda. Jadi kita harus bisa membaca lah. Oh ini kebutuhannya, permasalahannya di keuangan. Jadi kita tuh kalau dikasih gedung tuh kita pasti asesmen dulu namanya, asesmen. Jadi asesmen tuh kita nggak mau nerima project kalau kita gagal. Jadi kita memberikan keyakinan kepada klien. Diuji dulu. Iya, jadi klien tuh misalnya gini, pernah tuh satu gedung, Pak Dance nanti kalau gedung ini sekarang rugi nih 100 juta. Kalau dikelola premium bisa untung nggak? Nah, jadi mereka tuh kalau untung ya udah nanti kelola premium aja. Nah kita tuh melakukan asesmen dulu nih. Istilahnya penyakitnya apa sih di gedung itu. Nah setelah itu kita melakukan rencana kerja tuh. Pak ini bisa untung, rugi 100 jutanya hilang, asal gini Pak gini. Nah itu kebanyakan klien-klien gitu tuh sukanya gitu, berhasil lah. Karena kita tidak hanya cost and fee. Biasanya kan cost and fee itu, ya Pak ini bayar 100 juta, kita kerjakan. Enggak, kita jual konsep. Pak gedung Bapak kalau mau bagus seperti ini nih Pak, ikutin cara kita nih Pak. Nanti kita report terus ke Bapak. Nah itu kita kasih juga solusinya. Ya solusinya. Makanya kenapa kita bisa bersaing lah dengan perusahaan-perusahaan lain, terutama dari merek-merek luar gitu. Walaupun namanya udah worldwide ya, udah semua negara ada. Tapi kalau kita bertempur di branding itu kan di merek tuh mereka lebih bagus. Tapi kita bertempurnya di services. Jadi di service itu lebih bagus. Jadi mereka tuh berpindah lah sedikit-sedikit. Jadi selama 7 tahun ya udah sampai 40 project gitu. Gitu Mas. Iya. Nah di antara 40 ini nih Pak, ini saya juga penasaran nih Pak. Bukan berarti membaguskan yang lain dan menurunkan yang lainnya juga, tapi saya pengen tahu ya nih Pak, menurut Pak Dance dari 40 gedung ini Pak, mana gedung yang mungkin Pak Dance paling banggakan Pak? Ya, sebetulnya yang paling banggakan ini Menara Jam Sostek. Menara BP Jam Sostek. Karena ini mungkin satu-satunya gedung yang berkontrak berbeda dengan lainnya lah. Jadi kita ini di sini konsepnya tuh berbeda. Jadi Menara Jam Sostek ini ada 75.000 meter leasable. Jadi 75.000 meter yang disewakan. Itu ada 2 tower, utara sama selatan, dan juga ada gedung parkir. Jadi besar sekali tuh. Jadi 75.000 tuh artinya 75 hektar kan yang disewakan. Nah pada saat COVID itu okupansi itu tidak mencapai 50%. Tidak mencapai. Nah kita kelola sekarang udah 70% okupansi. Jadi meningkat 20%. Jadi pada saat orang turun yang sewa, kita malah naik di sini. Jadi dan gedung ini juga umurnya sudah di atas 25 tahun. Jadi di tempat lain tuh dulu nih katanya sebelum dikelola kita pasti liftnya ada yang mati tuh 1, 2. Sekarang tuh selama kita kelola nggak ada tuh liftnya yang mati. Dirawat. Iya, semua nyala terus juga okupansi makin meningkat. Jadi di sini tuh tenannya tenan nasional, multinasional, terus BUMN juga ada. Jadi ini memang gedung yang prestis. Terus kita kelola dengan konsep berbeda dan hasilnya juga memuaskan dari pihak owner, dari pihak BP Jam Sostek tuh happy lah dengan konsep yang baru. Nah ini mungkin
kalau kita akan tularkan tuh ke gedung-gedung lain. Jadi kalau ada gedung-gedung yang mungkin okupansinya kurang atau pengelolaannya masih boros, nah ini bisa pakai premium tuh Mas. Iya. Seperti itu. Nah ini kan gedung Menara BP Jam Sostek ini kan gede Pak. Iya. Nah apalagi ditambah Pak Danca juga bukan hanya mengurus satu gedung aja Pak. Iya. Yang tadi Bapak Danca sebutkan hampir kurang lebih 40 Pak. 40 ya. Nah di zaman yang sekarang yang serba digital, teknologi, menurut Pak Danca sendiri, apakah perlu dari sisi teknologi untuk manajemen properti, Pak? Kita 8 tahun lalu pada saat membuat premium ini, kita udah langsung buat aplikasi namanya. Jadi kita udah dulu bermimpi lah, belum ada tuh orang yang pakai aplikasi 8 tahun lalu. Jadi kita membuat aplikasi untuk pengelolaan gedung. Oke. Namanya Moreno ya kan? Moreno. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah kita pakai di 40 gedung dan bahkan ada disewa di beberapa site lain. Jadi Moreno ini setiap site itu kita pasang itu berbasis Android sama iOS kan, jadi dan berbasis web base. Jadi semua kegiatan operasional, misalnya cleaning service, security, parking, engineering, semua ada di situ. Jadi misalnya kalau ada perawatan 100 kegiatan itu ada di situ semua. Jadi owner, building manager atau siapapun yang dikasih akses bisa lihat. Jadi bisa lihat. Jadi artinya walaupun mau 40 gedung, mau 100 gedung, itu bisa dikontrol dengan mudah. Jadi misalnya saya mau lihatnya hari ini gedung apa, ada komplain berapa sih, yang udah selesai berapa sih, itu bisa dilihat tuh di. Berarti aplikasinya itu diperuntukkan hanya untuk klien premium aja Pak ya? Ya, atau ada klien yang menyewa, bisa itu. Jadi saya nggak mau dikelola premium tapi mau sewa aja bisa, kayak gitu. Oke. Nah ini mungkin makin penasaran dan saya lihat mungkin premium ini kita harapkan bisa terus berkembang Pak ya? Iya. Nah menurut Pak Danca sendiri, kira-kira ada gak rencana jangka panjang ke depan? Apakah yang tadinya di awalnya hanya di Indonesia, mungkin Pak Danca bisa keluar ke luar negeri gitu Pak? Ekspansi, gimana Pak? Ya sebetulnya kita istilahnya mau konsolidasi dulu sih di Indonesia kan, supaya nanti lebih udah siap. Baru mungkin 5 tahun lagi lah kita keluar negeri. Oke. Nah tuh Pak Danca melebarkan sayapnya nih Pak keluar negeri. Dan saya juga penasaran, pengen keliling-keliling nih Pak. Mungkin Pak Danca bisa jalan-jalan ya. Oke Pak, siap. Oke, balik lagi nih Sobat Review Properti, masih bersama Pak Danca pastinya. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi dan kebetulan sekarang kita udah ada di mana nih Pak? Ini di kantor premium. Kantor premium. Jadi di ruangannya saya sendiri nih. Oke. Ya. Nih mungkin kita bisa lanjut tanya-tanya lagi nih sama Pak Danca. Iya, silakan Mas. Pak, kira-kira apa aja aspek utama yang memang premium itu mempertanggungjawabkan kepada para kliennya Pak? Iya. Jadi kalau dalam pengelolaan gedung ini ada beberapa aspek sih yang kita tangani lah seperti itu. Yang paling utama itu adalah safety sebetulnya. Jadi safety itu keamanan dan keselamatan gedung dan beserta penghuni yang ada di dalamnya. Jadi bayangkan nih di dalam gedung Menara BP Jam Sostek ini itu ada 6.000 karyawan, 6.000 penghuni yang beraktivitas setiap hari. Jadi kita harus memastikan 6.000 ini di dalam gedung ini aman. Dari kebakaran, aman dari banjir, konsleting, dan semua permasalahan seperti itu. Jadi intinya itu tuh, satu, keamanan dulu, keselamatan. Kedua, baru dari sisi operasional. Di sisi operasional itu kita memastikan gedung ini bisa berjalan dengan lancar. Perawatannya bagaimana, AC-nya dingin, liftnya jalan, tidak ada masalah. Terus juga airnya bersih, seperti itu. Terus juga keamanannya, security-nya rapi, sopan, bertanggung jawab, kebersihannya juga, clean service, termasuk juga dari pest control, nggak ada nyamuk, nggak ada kecoa seperti itu. Nah, ketiga baru dari sisi bisnis. Jadi bisnisnya kita juga memastikan revenue, pendapatan dari income gedung ini berjalan dengan baik sesuai dengan target. Jadi kita revenue-nya dari sewa menyewa itu kita harus sesuai target. Kita okupansi 70% ya kan seperti itu. Jadi target kita tahun depan harus 80%. Jadi pendapatan tuh harus 80% tersewa. Kedua dari service charge, untuk kita harus terkolek lah sebesar juga. Yang lain tuh kita harus mendapatkan other income.
Jadi ada income tuh kita bisa dapat dari pendapatan parking, pendapatan sewa event, terus pendapatan wedding. Jadi ini gedung ini sebelum kita kelola tuh nggak dipakai untuk wedding. Jadi sekarang ada wedding event itu setiap hari Sabtu Minggu tuh sudah mulai dipakai tuh di ballroom ya. Terus juga pendapatan dari food court, terus dari Videotron, dari antena, dari internet, jadi banyak tuh. Jadi satu keselamatan dan keamanan yang paling utama, jadi seperti pesawat terbang tuh, jadi memastikan kapal ini terbang dengan aman lah, baru bisa terbang sama. Kita juga memastikan gedung ini setiap pagi berjalan dengan baik, baru si penghuni dipersilakan masuk. Jadi nggak ada masalah di sistem keamanan dan keselamatan baru dari operasionalnya lancar. Ketiga dari bisnisnya itu supaya gedung ini bisa mendapatkan revenue, keuntungan, cash flow sesuai dengan target. Jadi yang pemilik gedung dan penghuni happy semua lah seperti itu, Mas. Ya kan? Okay. Kalau dari sisi security juga dari cleaning service sendiri, kira-kira apa SOP atau standar operating procedure yang ditekankan oleh Premium sendiri, Pak? Ya, jadi untuk SOP kita tuh kan ada digital sekarang seperti saya tadi sampaikan tuh ada digitalisasi aplikasi. Nah, semua SOP-nya ada di situ tuh. Jadi semua SOP jadi SOP operation manual ya, manual operation, juga perintah kerja itu ada di situ semua. Jadi bisa kita masuk ke aplikasi, security, cleaning service dan lain-lain, kita bisa pantau di situ. Jadi ada SOP harus dikerjakan, hasilnya seperti apa, KPI seperti apa. Jadi misalnya respon time 2 jam mau selesai, ada kita masukkan. Jadi cleaning service, security, parking, engineering itu mudah, tinggal lihat di handphone ini manual booknya, operation perintah-perintah kerjanya, dan juga targetnya sudah ada semua. Selain mungkin yang tadi saya bilang tadi ada training, quality assurance, dan audit, terus juga ada meeting rutin ya, meeting briefing pagi, briefing sore, briefing malam, terus meeting rutin mingguan, bulanan, kayak gitu. Seperti itu. Jadi semua bisa terkoordinasi dengan baik. Nah itu Pak, berbicara tentang berkoordinasi dengan baik, atau tadi Pak Dance melaksanakan meeting setiap pagi gitu. Nah, untuk mengelola gedung sebesar ini nih Pak, kira-kira bagaimana Pak Dance sendiri berkoordinasi antara security, antara cleaning service untuk biar gedung ini terjaga dengan baik gitu Pak? Iya, jadi di setiap gedung yang kita kelola itu biasanya kita tempatkan seorang building manager atau general manager atau property manager. Nah, dia tuh bertugasnya mengkoordinasikan semua bagian. Jadi dia punya bagian-bagiannya. Jadi utama tuh ada 4 bagian lah. Jadi 4 bagian tuh operasional, marketing, terus juga operasional, marketing, HRD, sama finance. Jadi ada 4 bagian besar lah. Jadi setiap bagian tuh, setiap gedung tuh ada 4 bagian besar yang dikoordinasikan oleh seorang GM. Nah, 4 bagian besar ini sama semua pilarnya lah, ada 4 pilar. Jadi semua ini kita koordinasikan dengan digitalisasi, terus juga dengan SOP dokumentasi ya seperti itu. Tapi paling penting sih digitalisasi. Jadi semua kayak laporan keuangan, tagihan-tagihan itu sudah ada di software. Jadi misalnya kalau dari owners, hari ini pendapatan berapa, sudah langsung itu bisa muncul, bisa live, bisa real time ya, bisa real time seperti itu. Jadi setiap gedung kita taruh namanya building manager sih, yang untuk mengkoordinasikan semua bagian. Gitu sih Mas. Mungkin itu salah satu strategi yang diterapkan oleh Premium untuk tetap menjaga koordinasi agar tetap baik Pak. Nah, dari saya sendiri Pak pengen tanya, apakah pernah ada suatu kejadian atau situasi kendala yang mungkin agak genting Pak, yang mungkin yang bikin Pak Danjo tuh pusing gitu Pak? Kira-kira pernah nggak? Iya, jadi kembali ke COVID lagi sih. Pasca COVID ya. Jadi waktu saya ingat sih tahun 2020 mungkin ya. Awal COVID itu bulan Maret lah ya. Jadi bulan Maret tuh kita kelola sekitar 30 gedung, terus awal April tuh lockdown lah istilahnya ya. Jadi semua di Jakarta tuh orang nggak bisa keluar. Ada lockdown di Jakarta lah gara-gara COVID itu dari keputusan pemerintah. Nah, itu saya berpikir tuh waktu itu. Jadi orang-orang tuh nggak boleh atau nggak berani keluar. Tapi saya pikir seorang pemimpin tuh
harus ada lah di lapangan. Jadi harus ada di lapangan, harus dekat dengan yang dipimpinnya. Jadi saya setiap hari walaupun orang nggak bisa keluar, libur, tapi saya setiap hari malah keluar saat COVID. Jadi harus ada lah di lapangan. Jadi supaya tim saya, anak buah saya, staf saya itu bisa melihat, oh ternyata pemimpinnya ada tuh. Nah ini justru itu tuh yang masa kritis tuh. Jadi saya tuh muter terus ke setiap lokasi, termasuk keluar kota tuh. Iya, termasuk ke Surabaya, ke Bandung. Jadi saya tuh menandakan adalah di lapangan. Jadi kita harus memberikan contoh lah. Jadi pemimpin tuh memberikan contoh kepada setiap timnya tuh, anggota timnya bahwa kerja tuh seperti ini. Jadi mereka walaupun saat itu COVID ya semangat semua karena ternyata pimpinannya ada juga di lapangan. Jadi saya muter terus tuh ke Bandung, Surabaya, bahkan waktu COVID ke Makassar juga. Ya kan kita ada site juga di Makassar waktu itu kan. Jadi semua pengelolaan bisa berjalan dengan baik. Iya. Berarti seperti itu. Kendala terbesarnya itu ketika COVID ya Pak? Iya, lockdown waktu itu. Iya, waktu lockdown yang mengharuskan Pak Dance sedangkan harus turun langsung Pak ya, biar untuk menjadi minimal menjadi contoh kepada semua karyawan kalau standar kerja tuh seperti ini. Ya, jadi COVID juga nggak menurunkan semangat. Ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita keliling lagi ya, Pak. Okay. Seberapa penting perawatan berkala dalam menjaga nilai aset properti Pak? Iya. Jadi kalau di gedung ini kan makin tua tuh harusnya makin naik. Ya kan? Oke. Seperti Mas Haikal kan lihat tuh di mall-mall tuh kan. Makin mall-mall kan tua-tua tuh. Iya. Tapi makin tua malah makin mahal. Harganya ya Pak? Iya, karena perawatannya bagus, juga bisnisnya jalan. Sama di hotel pun, hotel yang tua-tua tuh makin lama makin mahal kan. Karena dirawat dengan baik lah seperti itu. Jadi perawatan ini sangat penting. Jadi perawatan itu ada dua ya namanya, ada preventive maintenance, ada juga corrective maintenance. Jadi kita harus membuat schedule untuk perawatan pencegahan ya, perawatan preventif. Nah kalau gedung atau mesin kita kelola dengan baik, dirawat dengan baik, itu sudah pasti nilainya akan naik bagus karena kan terawat. Dan kedua juga biaya untuk energi murah. Karena seperti mobil ya maksudnya, mobil itu kan kalau kita maintain dengan rapi, dengan baik tuh bensinnya kan jadi hemat. Iya, sama. Iya. Gedung pun sama. Di mesin-mesin gedung kalau kita lewat dengan baik tuh breakdown-nya tuh jadi bisa dicegah lah. Jadi artinya hemat juga. Jadi kalau gedung, lihatlah kalau gedung dirawat dengan baik pasti umurnya 30 tahun tuh banyak tuh, kayak di daerah Kelapa Gading, di daerah Pondok Indah, itu di mana-mana tuh, di Surabaya juga sama. Tapi kalau misalnya nggak dirawat dengan baik, 5 tahunnya gelap gitu. Iya. Penghuninya pada keluar ya kan, jadi sepi, ya udah malah jadi nggak laku ya kan. Walaupun gedungnya mungkin lokasi bagus, tapi nggak dirawat dengan baik, malah jadi nggak laku. Kayak gitu Mas. Oke, ini tadi dari tempat pertama menuju ke tempat yang ini sekarang nih Pak. Yeah. Saya lihat banyak banget ya orang-orang cleaning service-nya pada bekerja, security-nya juga dengan semangat menjaga gedung agar tetap aman. Yeah. Nah mungkin setelah ini kita mungkin bisa keliling-keliling Pak untuk menunjukkan langsung kemana tempat pusatnya security atau cleaning service-nya. Yeah. Boleh Pak ya? Ya, baik Mas. Ikutin terus ya. Oke, sobat review properti, sekarang kita udah berpindah tempat lagi nih Pak Ajay. Dan sekarang udah ada yang nambah nih namun ini Pak. Mungkin bisa diperkenalkan Pak. Nama saya Fauji Fatul Bahri, pimpinan lokasi dari Center Park, area Menara Jam Sostek. Dipanggilnya apa nih Pak? Dipanggilnya Fauji. Bapak Fauzi. Iya. Oke. Sekarang kita sedang berada di mana Pak? Di control room office kita. Di office Center Park. Karena langsung ada Bapak Fauzi Pak ya? Iya. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin saya pengen nanya dulu kepada Ance. Iya, silakan Mas. Kira-kira sistem pengelolaan parkir yang diterapkan di gedung ini gimana Pak? Ya, jadi kalau kita di Menara BP Jam Sostek ini mungkin salah satunya yang tercanggih lah. Salah satunya nih yang tercanggih di sistem parking. Bisa lihat nih kan, tuh udah kayak ini kan, udah kayak grafik-grafik ya kan. Jadi salah satu yang tercanggih kita pakai. Jadi kita sistemnya udah pakai cashless ya.
udah nggak pakai lagi uang, dan juga sudah mindless juga. Jadi pintu masuk, di pintu keluar itu sudah tidak ada penjaga. Nah, bagaimana dengan keamanannya? Keamanannya kita ada banyak. Jadi ada pakai kartu, pakai CCTV seperti ini. Terus juga tetap ada personal ya yang memantau keamanan seperti itu. Jadi kita salah satu yang tercanggih lah yang dipakai di BP Jam Sostek untuk sistem perparkirannya. Gitu sih Mas. Untuk memastikan nih Pak, kendaraan para tamu atau yang bekerja di sini terjaga dengan aman, kira-kira keamanan apa yang diterapkan oleh Premium sendiri Pak? Ya, jadi ini ada dua nih. Jadi ada dari keamanan security yang selalu muter ya, selalu muter, patroli. Terus juga ada kamera dari security juga seperti itu. Kan kedua tuh dari sistem perparkirannya. Jadi ini kita di sini tuh ada 4 lah menurut saya tuh. Ada 4 sistem keamanan yang dipakai di sistem perparkiran kita. Satu adalah kartu ya kan. Jadi setiap orang tuh memakai kartu yang dimiliki. Misalnya kartu e-money, flash dan lain-lain. Jadi dia ngetap nih kayak kartu satu. Nah pada saat ngetap kayak kartu itu, pada mobil masuk itu kita pasang beberapa CCTV. Nah CCTV itu satu menyorot muka driver. Satu. Dan kedua menyorot nomor polisi. Jadi itu keamanan kedua tuh, muka driver disorot, muka nopol juga disorot, jangan sampai pada saat masuk si A, pada keluar si B, kan dipertanyakan juga tuh. Yang masuk si A, yang keluar si B, nah, itu kan. Bukan yang punya mobil. Ya. Jadi ada itu. Yang lain tadi kita memakai sistem orang nih satu ya kan. Jadi orang ini salah satu tugasnya adalah memverifikasi dari tadi muka orang, nomor polisi, dan juga dari e-money-nya ya, dari kartunya. Jadi kalau ini sistemnya sebenarnya udah otomatis, tapi kalau misalnya dipantau terus sama personal. Jadi selain otomatis, tim kita juga memantau terus. Jadi supaya tidak terjadi maksudnya hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Jadi pokoknya udah canggih lah Mas, pokoknya di sini. Pak mungkin boleh saya tanya langsung? Ya boleh silakan. Ya. Pak, pasti kan nggak gampang ya Pak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dengan luas parkir yang ada di gedung ini Pak ya. Nah, kira-kira Bapak sendiri apa strategi yang Bapak lakukan, koordinasi apa yang Bapak lakukan kepada sesama Center Park gitu Pak? Oh, paling kalau kita itu penegasannya verifikasi terutamanya. Jangan lengah. Terus lebih detail lagi ketika kendaraannya tidak sesuai, itu kita cancel dan kita harus koordinasi ke petugas keamanannya di lapangan agar menahan mobil tersebut. Itu aja sih paling. Oke. Nah, tadi Pak Danja juga menyebutkan kalau bahwa di gedung ini salah satu yang tercanggih Pak. Ya. Nah, integrasi apa atau yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh Center Park untuk mempermudah kinerja mungkin Bapak sendiri di gedung-gedung ini Pak? Dari segi teknologi kita bekerjasama dengan vendor juga. Itu bisa sekarang itu kita sudah launching dengan fitur baru yaitu stiker rules itu. Jadi nggak perlu tag, jadi otomatis dia masuk dan gate-nya terbuka. Dari sisi keamanan bisa dikontrol langsung dari handphone si customer itu. Oh, itu berarti salah satu teknologinya. Ya. Kalau untuk dari sisi keamanan bisa langsung dikontrol. Bisa dan kontrol dari handphone. Di pelang depan berarti Pak ya? Ya, di pelang depan. Stiker yang bisa langsung lewat aja Pak ya, tanpa untuk memangkas waktu Pak ya? Betul. Oke Pak, langsung. Mungkin saya pengen nanya lagi nih Pak. Kira-kira dari Bapak sendiri pernah Kak selama menjalani khususnya di gedung BP Jam Sostek ini Pak, kendala atau masalah yang pernah dialami? Kendala untuk saat ini masih minim ya. Paling orang kurang saldo. Kurang saldo itu kita ada fitur QRIS. Jadi apabila beliau kurang saldo, itu bisa langsung scan ke m-banking, wallet. Paling kendalanya di kurang saldonya aja sih. Mungkin terakhir nih Pak, bisa disampaikan oleh Pak Danja sendiri atau bersama Bapak, kira-kira hal yang paling diutamakan oleh tim parkir di gedung ini apa Pak? Yang paling diutamakan itu ya kita dari segi pelayanan sih Pak. Ya dalam melayaninya Pak? Iya dalam melayani untuk lebih memudahkan orang untuk kayak parkir, terus untuk menjadi member tenan di sini, itu lebih ke situ sih Pak. Mungkin Pak Danja gimana? Iya, jadi kita tuh fokusnya ke pelanggan. Jadi fokus kita tuh ke pelanggan tuh adalah yang pemakai parkir di sini. Jadi setiap yang parkir di lokasi sini itu aman, terus juga diarahkan lah mudah mendapatkan parkir.
terus juga kembali keluar dari area parking bisa tersenyum lah ya kan. Jadi kendaraannya aman dan juga tidak terjadi permasalahan dan semua bisa terrecord lah di sistem yang ada di kita ini. Gitu sih Mas. Oke, Pak mungkin terakhir nih Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan imbauan kepada para tamu yang datang ke menara ini, gedung ini, apa Pak? Himbauannya datang ke Menara BB Jam Sostek, nggak perlu ribet, nggak perlu takut untuk parkir, kita punya banyak solusinya. Nah, tuh dari sampai langsung pokoknya parkir di sini mau tenan-tenan yang ada di sini pokoknya aman dan tenang kalau parkir di sini. Oke. Mungkin setelah ini kita bakal lanjut lagi Pak. Iya. Terima kasih.